Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan serta teman-teman semuanya yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah SWT dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya. Maka sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Fadila Pratama, dengan nomor induk mahasiswa 1908106109. Dan rekan saya yang bernama Fatmah Zakia dengan nomor induk mahasiswa 1908106175. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai respon to intervention yang akan kami bahas ke dalam beberapa pembahasan. Baik, langsung saja. Nah, di sini apa itu respon to intervention atau disingkat dengan RTI? Nah, respon to intervention ini merupakan pendekatan identifikasi terhadap siswa atau peserta didik untuk mendapatkan layanan special education, tidak hanya terbatas pada hasil tes, namun berdasar kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari program pengajaran yang intensif. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil tesnya aja, akan tetapi bisa berdasarkan hasil kemampuan peserta didik tersebut. Misalnya, anak yang kesulitan dalam menulis, membaca, maka diperlukan atau disediakan remediasi dalam kelompok kecil seperti one-to-one tutoring atau pendampingan lainnya. Nah, sedangkan di sini menurut Brownell tahun 2010, respon terhadap intervensi ini merupakan model layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebelum didiagnosis dalam penempatan di lingkungan pendidikan yang khusus. Selanjutnya, apa tujuan dari RTI itu? Nah, tujuan dari RTI ini untuk menerapkan akuntabilitas pada program pendidikan dengan berfokus pada program yang berhasil daripada program yang hanya terlihat, terdengar, atau terasa baik saja. Nah, ada 4 penerapan RTI. Yang pertama, untuk meningkatkan prestasi seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua ini untuk mengurangi perwakilan ras atau etnis yang tidak profesional dari siswa minoritas dalam pendidikan khusus. Kemudian yang ketiga ini untuk peningkatan kerjasama dan integrasi pendidikan umum dan khusus. Dan yang terakhir untuk mengidentifikasi peserta didik dengan ketidakmampuan dalam belajar melalui lensa yang berbeda dari model ketidaksesuaian pencapaian IQ-nya. Selanjutnya, RTI ini mengikuti sejumlah asumsi inti. Yang pertama, sistem pendidikan dapat secara efektif mengajar semua anak, semua peserta didik. Dan yang kedua ini, intervensi dini sangatlah penting untuk mencegah masalah keluar dari kendali. Kemudian, implementasi modal penyampaian layanan multi-tier atau multi-tingkat ini sangat diperlukan. Dan yang keempat itu, model pemecahan masalah harus digunakan untuk membuat keputusan antar tingkatan. Dan yang kelima, intervensi berbasis penelitian harus dilaksanakan sejauh mungkin. Kemudian, pemantauan kemajuan harus dilaksanakan untuk menginformasikan instruksi. Dan yang terakhir ini, data harus mendorong pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa macam aplikasi teknologi untuk RTI, seperti weblog, agregator RSS, bookmark sosial, transmisi audio atau visual, dan situs jejaring sosial lainnya. Kemudian, banyak dari alat tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis tim
dan dalam memfasilitasi penggunaan bentuk pemikiran yang lebih tinggi oleh siswa seperti analisis, evaluasi, dan sintesis. Nah, perangkat lunak seperti presentasi PowerPoint dapat juga digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Penggunaan gambar, warna, suara, animasi, desain slide atau transisi slide-slide yang ada di PowerPoint tersebut sangatlah mudah diimplementasikan ke dalam pelajaran literasi dan sangat dibutuhkan PowerPoint tersebut. Misalnya untuk membantu siswa ini autis atau antusias belajar dan menanggapi jadwal kegiatan tersebut. Jadi sangat membantu peserta didik tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan yaitu penelitian tentang RTI dan khusus layanan pendidikan. Jadi penelitian tentang RTI dan khusus layanan pendidikan itu meliputi apa aja sih? Yang pertama yaitu RTI terbukti mengurangi jumlah siswa yang diidentifikasi sebagai LD. RTI juga terkait dengan penurunan jumlah keseluruhan penempatan pendidikan khusus. RTI juga menyebabkan penurunan nilai sekolah dasar yang signifikan rujukan dan juga penempatan pendidikan khusus ketika digunakan secara khusus untuk program intervensi dini atau biasa kita sebut dengan K3. Yang terakhir yaitu RTI tidak menghilangkan atau mengabaikan keberadaan LD, akan tetapi merupakan salah satu langkah penting dalam proses menuju diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya yaitu mengapa menggunakan respon terhadap intervensi, yaitu karena adanya bukti jelas bahwa metode RTI telah membantu mempromosikan praktik intervensi membaca yang lebih baik. RTI juga membantu membangun jembatan antara pendidikan umum dan khusus dalam menawarkan alat pengambilan keputusan dan peluang komunikasi tentang dan kepemilikan pengalaman belajar anak-anak. Prosedur RTI juga menawarkan metode yang berfokus pada pencegahan anak sehat untuk pendidikan. Yang terakhir, kebijakan RTI ini dikaitkan dengan pengurangan jumlah siswa yang menerima pendidikan khusus. Komponen yaitu RTI yaitu mempunyai beberapa tingkat. Yang pertama yaitu tingkat 1. Aktivitas RTI tingkat 1 ini meliputi instruksi seluruh kelas menggunakan kurikulum berbasis penelitian, meliputi tolak ukur universal untuk memantau kemajuan siswa 3 kali per tahun. Komponen RTI tingkat 1, aktivitas RTI atau tier 1. Nah, perbandingan dengan penilaian guru juga masuk ke dalam aktivitas RTI tingkat 1. Komponen RTI tingkat 2, aktivitas RTI tingkat 2 yaitu meliputi instruksi kelompok kecil harian selain instruksi seluruh kelas, yaitu instruksi membaca tambahan juga. Yang kedua yaitu instruksi langsung dan sistematis dalam keterampilan inti yang dibutuhkan oleh siswa. Aktivitas RTI tingkat 2 juga memantau kemajuan siswa setiap minggu dan juga para siswa yang masih belum memenuhi tujuan patokan pada titik waktu yang telah ditentukan dirujuk untuk evaluasi pendidikan khusus. Selanjutnya itu komponen RTI tingkat 3. Aktivitas RTI tingkat 3 ini yang pertama yaitu peninjauan data tier 2 dan juga evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi mengapa siswa tidak menanggapi intervensi. Yang ketiga, pertimbangan kelayakan pendidikan khusus. Aktivitas yang terakhir di RTI tingkat 3 ini yaitu pengembangan EAP atau intervensi lain. Referensi bisa kita lihat. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.